Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Remadani Patria Sekali. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Gunung Jati Cirebon. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai materi arti dan pentingnya human capital dan peran human capital bagi suatu perusahaan. Jadi bisa teman-teman lihat di dalam file PowerPoint yang saya tampilkan di layar. Di situ terdapat penjelasan mengenai arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan. Jadi, kemampuan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh individu. Ini mencakup pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan teknis atau profesional yang diperlakukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemampuan individu memainkan peran penting dalam tingkat produktivitas dan kontribusi mereka terhadap organisasi atau masyarakat. Yang kedua ada perilaku. Perilaku melibatkan sikap, nilai-nilai, dan kebiasaan kerja individu. Ini mencakup etika kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Perilaku yang positif dan produktif dapat meningkatkan kinerja individu dan tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan efektif. Yang ketiga itu ada usaha. Usaha mengacu pada tingkat dedikasi, motivasi, dan kerja keras yang ditunjukkan oleh individu. Ini melibatkan komitmen untuk mencapai tujuan dan tugas yang ditetapkan, serta kemauan untuk mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan. Tingkat usaha yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja individu, serta menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang keempat ada waktu. Waktu merujuk pada sejauh mana individu mengelola dan memanfaatkan waktu mereka secara efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatur prioritas, mengelola jadwal, dan mengoptimalkan penggunaan waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemanfaatan waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja individu. Jadi dengan kata lain, human capital dapat diartikan sebagai konsep yang mengacu pada nilai-nilai yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau masyarakat. Human capital terdiri dari 4 elemen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi produktivitas individu atau kelompok. Ketika keempat elemen ini digabungkan dan dikelola dengan baik, human capital dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi organisasi atau masyarakat. Investasi dalam pengembangan kemampuan, pembentukan perilaku yang positif, mendorong usaha yang kuat, dan mengoptimalkan penggunaan waktu dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu adalah peran human capital. Peran human capital yang pertama itu adalah sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial. Aset finansial meliputi modal, investasi, pendapatan, dan keuntungan yang dimiliki oleh organisasi. Manusia adalah pengelola dan pengguna utama dari aset finansial ini. Human capital memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas, alokasi sumber daya yang efisien, dan pengelolaan keuangan yang berhati-hati. Keputusan yang diambil oleh karyawan yang memiliki pengetahuan keuangan dan kemampuan analitis yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dan menciptakan nilai yang signifikan. Aset yang kedua yaitu adalah aset fisik. Aset fisik meliputi infrastruktur, peralatan, teknologi, dan semua sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh organisasi.
Namun, tanpa manusia yang berkualitas, aset fisik tersebut tidak akan memberikan nilai maksimal. Human capital berperan dalam mengoperasikan, memelihara, dan mengoptimalkan penggunaan aset fisik. Karyawan dengan keterampilan teknis yang baik dapat mengoptimalkan kinerja aset fisik, mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam hal produksi, pengiriman produk atau layanan, dan inovasi teknologi. Aset yang ketiga yaitu adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud mencakup pengetahuan, keahlian, kekayaan intelektual, budaya organisasi, dan reputasi. Ini adalah aset yang sulit diukur secara finansial, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan keunggulan organisasi. Manusia adalah pencipta, pemilik, dan pengelola aset tak berwujud ini. Human capital yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan yang unik, dan budaya kerja yang kuat dapat memberikan organisasi keunggulan dalam hal inovasi, pengembangan produk dan layanan baru, kepuasan pelanggan, keunggulan operasional, dan membangun reputasi positif. Dengan begitu, dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif, organisasi harus mengenali nilai penting human capital dan berinvestasi dalam pengembangannya, mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas akan membantu organisasi memaksimalkan penggunaan aset finansial, aset fisik, dan aset tak berwujud. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, human capital yang kuat menjadi faktor kunci yang membedakan organisasi yang sukses dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu adalah 5B. Yang pertama itu adalah buy atau membeli. Pendekatan ini melibatkan perekrutan atau pemberian tugas kepada individu yang sudah memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diinginkan. Organisasi dapat mengidentifikasi kekurangan kompetensi tertentu dan merekrut karyawan yang memiliki keterampilan yang diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui perekrutan eksternal atau penggunaan layanan konsultan atau kontraktor untuk mengisi celah dalam kompetensi yang ada. Selanjutnya ada build atau membangun. Pendekatan ini melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan, pengembangan, atau program pendidikan. Organisasi dapat menyediakan pelatihan internal, seminar, atau program pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pada pengembangan sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya adalah borrow atau meminjam. Pendekatan ini melibatkan memanfaatkan sumber daya eksternal untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan. Ini dapat mencakup kemitraan dengan institusi pendidikan, bekerja sama dengan organisasi lain, atau menyewa konsultan atau ahli untuk memberikan pelatihan atau bimbingan khusus kepada karyawan. Selanjutnya ada bind atau mengikat. Pendekatan ini melibatkan mengikat karyawan yang kompeten dan berpotensi dengan organisasi melalui program insentif, pengakuan, atau kesempatan pengembangan karir dengan memberikan insentif yang sesuai, mengakui kontribusi mereka, dan menyediakan peluang pengembangan karir. Organisasi dapat memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dan tetap berada dalam organisasi untuk jangka panjang. Dengan menerapkan pendekatan yang tadi telah disampaikan, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kompetensi karyawan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Setiap pendekatan memiliki manfaat dan relevansi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya organisasi. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.